Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Hari ini kita merayakannya sungguh-sungguh seperti malam hari yang gelap. Maka tadi kita berada dalam kegelapan cukup lama, hampir 1 jam saya kira ya. Kita berada dalam kegelapan dan satu terang yang menjadi utama dan terang lilin Paskah yang kita letakkan di altar. Kemudian lilin tadi disebarkan kepada kita ketika setelah perhentian yang kedua tadi. Lilin itu menyebarkan cahaya. Saudara dan saudaraku yang kasih, yang kita lakukan tadi adalah sebuah simbolisasi dari realitas hidup manusia, realitas hidup kita, realitas hidup dunia yang seringkali dipenuhi dengan kegelapan. Kegelapan hidup itu seperti apa? Hidup yang gelap itu adalah hidup yang diwarnai dengan pertikaian, pertengkaran. Kalau kita bertengkar dengan saudara kita, dengan anggota keluarga kita, dengan rekan kita, dengan sesama jemaat atau komunitas kita, hidup itu tidak nyaman. Kita ketemu teman saya itu yang bertengkar dengan saya itu langsung saya tidak akan melihat. Kalaupun ada, tidak terlihat karena gelap. Kegelapan itu juga seperti orang yang memendam rasa benci dalam diri. Ketika orang benci pada sesamanya, dia tidak akan memandang dia dengan baik. Yang diingat adalah segala yang buruk. Bahkan dia berbuat baik pun dibenci juga, karena sudah ada kebencian di dalam diri. Itulah kegelapan. Gelap itu juga ketika orang tidak membawa damai, orang tidak mau bekerja sama dengan sesamanya. Entah karena apa, tapi pokoknya saya tidak mau bekerja sama dengan dia. Kalau bareng-bareng, yang satu bekerja ke sebelah sana, satunya ke sebelah sana, tidak mau. Kegelapan itu juga ketika dalam hati kita ada keinginan untuk membalas dendam. Ketika ada benci, ada pertikaian, pertengkaran, lalu ada keinginan untuk membalas dendam. Kegelapan dalam hidup itu juga ketika orang keras kepala atau keras hatinya, tidak mau lembut dan sabar, juga tidak mau mendengar nasihat apalagi kritikan. Itulah hidup yang gelap. Ketika orang mengeraskan hati dan kepalanya, ketika hatinya penuh dengan kebencian dan dendam, ketika tidak menyelesaikan pertengkaran dan tidak mau berdamai rukun dengan sesamanya. Dan itulah yang sering terjadi dalam hidup kita dan juga dalam dunia ini. Ada peperangan, ada pertikaian di mana-mana. Akibatnya, kalau orang bertikai, benci, ingin membalas dendam, tidak rukun, maka tidak ada lagi harapan. Harapan untuk bersama ataupun bersatu tidak mungkin. Dan itulah yang disebut dengan kegelapan, hilang harapan. Dan itulah tadi yang digambarkan dalam Injil. Pagi-pagi benar, ibu-ibu tadi pergi ke kubur
Dia pergi ke kubur tidak dengan berpikir bahwa akan melihat kebangkitan. Enggak. Mereka pergi ke kubur karena mereka ingat hari Jumat lalu ketika Yesus wafat, Ia diturunkan dari salib, cepat-cepat dibungkus dan dikubur. Tidak sempat dipukul. Tidak ada yang memandikan Dia. Padahal bagi orang Yahudi darah itu najis. Megang darah itu mereka harus cuci 7 kali. Bahkan orang Yahudi kalau di jalan ada binatang yang mati, darahnya kemana-mana, tempat itu najis, tidak boleh dilewati, harus dibersihkan. Ketika darah itu ada serak, di situ menjadi tempat najis. Mereka menurunkan Yesus dari salib cepat-cepat karena besoknya mereka mau merayakan Paskah. Mereka tidak boleh najis, maka cepat-cepat dibungkus lalu disimpan di kubur baru miliknya Yusuf Arimatea. Setelah hari Sabat, pesta Paskah mereka selesai, barulah ibu tadi pergi. Kalau kita membaca dalam Injil Markus dan Lukas, kita akan mendengar bahwa para ibu tadi membawa rempah-rempah dan segala sesuatu untuk mengupokoro Yesus itu jenazah. Mereka ingin merawat jenazah, merawat kematian. Mereka pergi ke kubur karena kematian dan karena mau meratapi kematian. Mereka pergi dengan sedih sekali. Tapi ketika mereka sampai di kubur, mereka tidak menemukan Yesus. Mereka mendengar suara dari malaikat. Aku tahu kamu mencari Yesus. Ia tidak ada di sini. Ia sudah pergi. Maria Magdalena dan teman-temannya tadi, Maria yang lain, diminta oleh malaikat tidak lagi memikirkan kematian, tapi mengingat apa yang pernah dikatakan Yesus tentang kehidupan. Seringkali kalau tadi ada kegelapan, hidup yang gelap tadi, kita seringkali suka untuk ada di sana, membicarakan pertikaian saya dengan orang lain, kebencian saya dengan orang lain, keburukan orang lain terhadap saya, terhadap itu dan seterusnya. Merawat atau memegang kematian semata-mata. Tinggal di dalam pertikaian, pertengkaran, tidak rukun. Seringkali itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tapi bacaan Injil hari ini mengingatkan, ibu-ibu tadi diminta untuk membawa kabar baru, kabar kebangkitan. Apa yang dulu pernah Yesus katakan harus disampaikan kepada murid-muridnya. Saudara-saudara yang terkasih, pesan malaikat kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain tadi juga adalah pesan bagi kita. Pesan supaya kita mencari kehidupan di tempat yang benar, menghayati hidup kita dengan cara yang benar. Hidup yang dihayati dengan cara yang benar tadi berarti hidup yang diwarnai dengan damai, dengan kasih dan pengampunan, dengan kebaikan dan keadilan, dengan kejujuran dan kesetiaan. Itulah hidup orang-orang yang membawa terang. Nanti dalam upacara selanjutnya kita akan mengulangi janji baptis kita, dan kita akan membawa terang. Lilin yang tadi kita bawa yang sekarang sudah dipadamkan akan dinyalakan lagi, dan kita akan mengingat lagi bahwa kita telah menjadi orang-orang yang membawa Yesus sang terang itu. Maknanya adalah supaya kita ketika kita mengucapkan janji baptis itu,
kita ingat, saya adalah orang yang membawa terang. Saya adalah pembawa terang. Bahkan saya adalah terang dari dunia. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Yesus tidak mengatakan hendaklah kamu menjadi terang dunia atau hendaklah kamu menjadi garam dunia. Tidak. Yesus mengatakan kamu adalah. Jadi membawa terang itu jadi diri kita, memberi rasa damai, rukun, penuh kasih dan pengampunan itu adalah kekasan kita. Jika kita tidak mewartakan kasih, kedamaian, pengampunan, ketaatan, kesetiaan dan kejujuran dan keadilan, maka kita kehilangan jati diri. Seperti lampu atau lilin yang padam, seperti garam yang tidak asin lagi, hanya akan dibuang, diinjak orang di jalan. Maka saudara-saudara yang terkasih, kebangkitan Kristus bukan hanya kabar gembira, tetapi juga sebuah panggilan untuk hidup secara berbeda di tengah dunia yang terluka, dunia yang seringkali berada di dalam kegelapan tadi. Ketika dunia memilih kebencian, kita dipanggil untuk memilih kasih. Ketika dunia memilih balas dendam, kita dipanggil untuk mengampuni. Ketika dunia menyebarkan ketakutan, kita dipanggil untuk membawa harapan. Ketika dunia dipenuhi dengan pertikaian dan pertengkaran, kita diundang untuk mengupayakan kesatuan satu sama lain, hidup rukun dan bekerja sama sebagai orang-orang beriman. Inilah makna dari perayaan dan penghayatan Paskah yang sesungguhnya. Mari kita mengupayakan kesetiaan, kejujuran, dan juga keadilan di dalam hidup kita. Para perempuan tadi, ketika setelah berjumpa dengan malaikat, mereka pergi dengan rasa takut, tapi juga dengan sukacita yang besar. Para rasul pun ketika mendengar warta dari para perempuan tadi, mereka tidak langsung percaya. Hal itu menunjukkan bahwa iman akan kebangkitan memang bukan sesuatu yang instan, suatu proses yang harus terus-menerus dihidupi dan dihayati. Bukan sekedar tahu dan mengerti, tetapi perlu keberanian untuk menghayati dan mewartakannya. Kalau saya percaya Yesus bangkit dan hidup di tengah-tengah hidup saya, di dalam diri saya, maka saya harus menjadi orang yang menyerupai Kristus, yang membiarkan Kristus bekerja dalam diri saya, sehingga segala sesuatu yang saya lakukan selaras, sama dengan apa yang dikehendaki Kristus. Ketika kita berbicara, kita ingat, saya harus berbicara seperti Tuhan Yesus sendiri berbicara. Kalau saya mau bertindak dan berbuat, saya harus bertindak dan berbuat atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kita senantiasa memerlukan keberanian dan juga ketekunan untuk percaya bahwa Allah berkarya di tengah-tengah diri kita yang rapuh ini, dan mungkin di tengah diri kita yang seringkali berada di dalam kegelapan. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, kita boleh bertanya dalam diri kita sekarang, apakah hidup kita sungguh sudah mencerminkan kehendak Tuhan, mencerminkan orang yang membawa terang itu?
menjadi pembawa harapan dan semangat bagi orang lain. Atau sebalik, perkataan dan perbuatan kita memadamkan semangat dan harapan sesama kita. Dunia tidak membutuhkan orang-orang yang kuat, tetapi orang-orang yang tekun. Dunia tidak memerlukan orang yang hebat, tetapi memerlukan orang yang setia. Dunia tidak memerlukan orang-orang yang berkuasa, malahan dunia memerlukan orang yang dengan rendah hati melayani dengan tulus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, bukan hal-hal besar yang diperlukan untuk mewartakan kabar gembira Kristus, tetapi dengan cara-cara yang sederhana, dengan langkah-langkah yang biasa, seperti setiap hari kita lakukan, membawa damai dalam keluarga, menunjukkan kasih dan pengampunan kita di tengah orang-orang yang kita kasih, menunjukkan ketekunan dan kesetiaan kita dalam bekerja, menunjukkan kejujuran dan keadilan kita dalam bergaul dan berjumpa dengan orang-orang yang kita jumpa. Kita diundang menjadi saksi iman, harapan, dan kasih. Hari ini kita tidak memandang kubur yang kosong, tetapi kita memandang dan melihat Yesus yang telah bangkit, Yesus yang mengundang kita berjumpa dengannya, Yesus yang memilih kita menjadi saksi-saksi kasih-Nya, supaya dalam hidup sehari-hari, melalui perbuatan dan perkataan kita, orang-orang melihat bahwa kita membawa kebaikan Allah kepada semua orang. Semoga Tuhan dipuji sekarang dan selamanya. Amin.